Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula nikmat yang salah satunya yang amat penting adalah nikmat iman. Yang kalau tidak ada nikmat iman, kita belum tentu kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan kepada kita selaku pengikutnya
hingga akhir zaman kelak. Hadirin, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan wasiat yang khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita sama-sama untuk selalu meningkatkan iman, untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah sekali-kali kita keluar dari keimanan yang telah kita pegang teguh ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati dalam keadaan di luar Islam. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, saya ingin menyampaikan materi yang ringan, yaitu terkait dengan hati yang keras dan membatu. Dikatakan ringan, ini mungkin sering kali terjadi kepada kita, tapi boleh dibilang ini adalah masalah yang sehari-hari bisa kita alami. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, sekali waktu barangkali kita pernah merasakan sulit bersyukur, hidup terasa hampa, banyak keinginan tak kunjung terpenuhi. Akibatnya hati kita terasa keras dan membatu. Mungkin kita akan mengurangi atau malas melakukan ibadah-ibadah, ya. Jadi kesombongan menyelimuti kehidupan kita dari hari ke hari. Dan saat mendapat nasihat dari saudara, teman, atau guru sekalipun, kita merasa digurui. Maka ketahuilah, sesungguhnya kita saat itu tengah terjangkiti penyakit qaswatul qalb atau hati yang membatu. Semakin banyak kemaksiatan kita lakukan, sesungguhnya akan membuat hati kita semakin mengeras dan membatu. Sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah, yang artinya, kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya. Ibnu Qayyim mengatakan, hati seseorang yang telah kering dan membatu, ia bagaikan pohon yang meranggas dan mati. Keduanya hanya pantas dilalap api. Nauzubillah min dzalik. Memang ada banyak sebab kerasnya hati. Qadhi Fadil berkata, 3 peristiwa yang menyebabkan hati membatu, diantaranya terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur, dan terlalu banyak berbicara. Bahkan makan yang berlebihan merusak kesehatan badan. Ibnu Sina, pakar kedokteran Islam generasi awal, berkata, perhatikanlah konsumsi perutmu, sebab sebagian besar penyakit bermula dari makanan yang berlebih. Karena itulah Ali bin Abi Thalib berkata, istirahatnya badan dengan mengurangi makan, istirahatnya lidah dengan mengurangi berbicara, dan istirahatnya hati dengan mengurangi keinginan. Untuk menghindari penyakit kerasnya hati, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pada kita antara lain untuk pandai-pandai bersyukur. Suatu hari seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata, akhir-akhir ini aku merasakan hatiku keras. Rasulullah kemudian berkata,
Maukah engkau kuberitahu cara untuk melembutkannya dan keinginanmu terpenuhi? Yang pertama, sayangilah anak-anak yatim. Usaplah kepalanya, berikanlah mereka makanan dari makananmu. Niscaya hal demikian akan melembutkan hati dan melapangkan rezekimu. Hadis riwayat Tabrani. Maka ketika kita menjamu anak-anak yatim, menawarkan mereka makanan terbaik yang kita miliki, bukan saja ia akan melembutkan hati kita, namun akan mengantarkan kita kepada hadis Rasulullah lainnya yang mengatakan, aku dan orang-orang yang mengurus anak yatim kelak akan berdampingan seperti dua jari di surga. Jadi maksud dari hadis ini adalah ingin menyampaikan untuk menghindari kerasnya hati. Salah satunya adalah dengan memberi makan anak-anak yatim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang kedua adalah sering-seringlah berziarah kubur. Tentu dengan niat yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang berziarah, sebab sesungguhnya ia akan melembutkan hati, melelehkan air mata, dan mengingatkan akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Ziarah kubur dengan tujuan mengingat akhirat adalah hal yang dianjurkan. Dengan mengingat kematian, tersadarlah kita bahwa tak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Makanan terbaik kita adalah madu. Ia diproduksi oleh lebah. Pakaian terbaik adalah sutra. Sutra diproduksi oleh ulat. Hiasan terindah adalah mutiara. Mutiara diproduksi oleh kerang. Kesombongan macam apa yang pantas kita banggakan di hadapan Allah, Zat yang menciptakan lebah, ulat, dan kerang itu. Allah berfirman, dan baginya lah keagungan di langit dan bumi. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 37. Selain memperhatikan yatim dan berziarah kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk bersegera dalam melakukan setiap kebaikan, hindari kemalasan. Bahkan kata beliau, sebaik-baik salat adalah di awal waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengajarkan kita untuk berdoa, ya Allah, aku berlindung padamu dari kelemahan dan rasa malas. Pepatah berkata, pemalas selalu menanti hari mujur. Padahal bagi seorang yang rajin, tiap hari adalah hari mujur. Lalu jika kita tetap merasa banyak keinginan hati yang belum terpenuhi, berbaik sangkalah pada Allah. Barangkali ada hak-hak orang lain yang belum kita tunaikan. Boleh jadi ada makanan tidak halal yang kita konsumsi dalam keseharian. Belajarlah untuk beristighfar, sebab azab terberat di dunia adalah ketika Allah telah mengunci lidahmu untuk berzikir dan beristighfar padanya. Berkata Ibnu Qayyim, apabila musibah yang kau dapatkan panjang sekali, padahal tak pernah berhenti engkau berdoa, yakinlah bahwa Allah tidak saja hendak menjawab doa-doamu, tetapi Allah hendak memberimu karunia lain yang bahkan engkau tak memintanya. Semoga kita terhindar dari yang kerasnya dan membatu terhadap hati kita. Barakallahu likum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kita selalu diberikan kelembutan hati, agar selalu diberikan kekuatan hati, yang tentunya sebaik-baiknya kita juga selalu menjaga hati kita supaya tidak membatu seperti yang tadi disampaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azimi yadhkurkum washkuru li 'ala ni'matihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.